Di pinggir kota yang padat, ada seorang gadis kecil bernama... Mendongeng adalah warisan budaya. Kakek nenek kita dulu itu senangnya mendongeng atau bercerita. Dan ini harus kita lestarikan, karena di dalam cerita itu ada nasihat. Pada zaman dahulu hiduplah seorang anak bernama Awam Prakoso. Bercita-cita menjadi pendongeng yang sangat handal. Siapakah dia? Aku akan tunjukkan. Inilah dia. Dengan sosok-sosok itu, saya mengingat bahwa ternyata diri saya juga seperti mereka, tapi tidak terpublikasi dan tidak saya aktifkan, tidak saya aktivasi. Jadi saya itu kalau ketemu anak-anak tetangga, keluarga, itu memang senangnya bercerita atau mendongeng, atau ngebodor lah ya, cerita-cerita lucu gitu. Nah, dari situ setelah ketemu itu, langsung saya lakukan aktivasi, berarti sekarang saya bisa seperti para tokoh-tokoh itu. Nah, saat itulah di tahun 1999, tanggal dan bulannya lupa, saya kemudian mengikuti seminar Kak Seto Mulyadi, dan setelah pulang saya sudah menyatakan sepertinya saya sudah siap untuk go nasional dengan membawakan cerita-cerita. Karena setiap insan manusia secara naluri senangnya cerita atau mendengarkan cerita. Di sini poinnya. Artinya kita tinggal mengemas menjadi alur yang teratur dan di dalamnya tinggal kita berikan pesan mulia bermakna. Maka setiap apa yang kita sampaikan disitulah harus ada poin-poin itu, yaitu harus adanya sebuah pesan bermakna. Kalau orang hutan itu temannya siapa ya? Kalau ini Suka dukanya, kalau sukanya banyak ya, karena bisa keliling Indonesia bahkan dunia, seperti Singapura, Hong Kong, kemudian di Malaysia gitu ya, itu Thailand gitu kita sudah jelajahi, walaupun ketemunya dengan orang-orang Indonesia yang berada di sana gitu. Nah, kalau di Indonesia seluruh provinsi sudah, bahkan saya membuka perwakilan-perwakilan di berbagai provinsi, itu yang menyenangkan. Kalau dukanya semakin besar organisasi tentu saja semakin banyaknya persoalan-persoalan. Tetapi saya selalu memiliki satu
quotes yang kuat, yaitu Tuhan memberikan setiap masalah sebenarnya sekaligus dengan solusinya. Jadi disitulah sebagai seorang leader, saya tetap berkeyakinan bahwa setiap perjalanan ini ada irama-irama masalah, persoalan-persoalan yang bisa diselesaikan dengan baik dan semakin bertumbuh relawan-relawan di seluruh Indonesia. Baca ya. Oke, siap? Assalamualaikum. Waduh, lagi apa semuanya? Mana bukunya, tunjukkan ke Awam. Wow, bukunya. Iya. Banyak. Yang dibaca buku apa ya? Buku cerita. Kalian senang baca Saya suka buku? dengan anak-anak. Dunia dongeng adalah dunia anak yang menakjubkan. Saya dulu kecil itu melihat ya, ada buku-buku cerita yang Wonder Scooby, Psyche, why you Scooby itu? ayo paman Scooby, kekuatan Scrappy. Terus ada film-film yang sekarang sudah film, awalnya dulu kan buku-buku cerita itu. Film-film kartun itu yang sekarang ada, itu semuanya dari buku-buku. Nah, tapi tidak semua anak itu bisa menyaksikan film-film itu. Maka saya harus bisa mengambil intisari dari cerita-cerita itu, kemudian saya sampaikan ke anak-anak. Jadi cerita saya tidak cerita-cerita yang melulu tentang kisah rakyat, kisah-kisah legenda, tidak melulu seperti itu. Tetapi cerita saya tentang film-film yang lagi hangat, kemudian saya bisa kemas menjadi ada pesan-pesannya. Giginya tinggal 2. Kok giginya tinggal 2? Suka hinggap di jendela. Emangnya burung kagak tua apa? Nah, Ani pagi itu dia merasa ingin sekali, ingin apa? Ingin ada kupu-kupu. Saya memiliki lebih dari 100 suara ilustrasi dan penokohan. Bagi saya ini adalah sebuah kekuatan, sebuah kreativitas. Tetapi saya juga mengajarkan kepada binaan-binaan saya untuk bisa menguasai hal lain apabila tidak bisa seperti saya. Seperti memainkan boneka, kemudian memainkan wayang, kemudian memainkan sambil bernyanyi gitu, dengan gitar. Nah, itu jadi bebas-bebas saja. Aku senang sekali. 1, 2, 3. Ani kemudian bermain bersama kupu-kupu di sana. Dan tahu tidak, di tempat itu sama sekali tidak ada sampah. Karena kalau ada orang makan permen, roti, bungkusnya selalu. Yang pertama sih karena saya ingat banget ya bahwa ayah dan ibu saya itu membesarkan dengan cinta, dengan kasih sayang. Mereka nggak pernah marah, itu nggak pernah. Saya ingat banget itu kalau saya punya salah, pulang belum sampai rumah, daripada lewat depan ayah, saya lebih baik memutar untuk lewat belakang langsung cepat mandi gitu. Karena saking nggak pernah ditegur apa itu. Ayah itu saya itu sukanya bertanya yang tidak ada konteks saat itu. Nah, itulah yang kemudian melatar belakangi saya akhirnya peduli kepada anak-anak. Kok anak-anak lain kok nggak bisa seperti seperti saya dan ayahnya nggak bisa seperti ayah aku ya? Itu akhirnya menjadilah satu empati yang sangat kuat ya di dalam diri saya. Lagi yang mana? Ini baca nih, adik baca. Saya ternyata ketika saya keliling ke beberapa kampung dekat saya, kegelisahan itu ternyata muncul juga. Bicara anak-anak itu sudah sangat, mohon maaf, jorok misalkan gitu. Mereka berkelahi, kecil-kecil sudah nongkrong, sudah merokok dan seterusnya. Itu yang kemudian melatar belakangi, maka saya harus punya wadah itu. Sehingga ketika anak-anak itu lewat itu paling tidak saya undang di sini, saya kemudian ajak komunikasi asik melalui cerita, mereka akhirnya tertarik dan mereka akhirnya ikut sanggar saya. Hai teman-teman, hari ini Sabil mau bercerita tentang
Awalnya sih infonya saya dari istri saya. Istri saya lihat Instagram, terus juga komunitas di teman-teman sekolahnya ya gitu. Terus Sabil juga pernah, Salsabila itu dipanggil Sabil, pernah ikut lomba. Salah satu jurinya adalah Kak Awam, dan kita cari tahu nih siapa nih juri-jurinya, ternyata dari Kampung Dongeng sini. Iya, terus akhirnya tertarik lah ikut Kampung Dongeng. Saya tahunya dari teman saya, makanya akhirnya saya coba untuk ke konfirmasi, minta nomor handphone gitu. Nah, saya lihat juga di website ada Kampung Dongeng, makanya saya akhirnya ikut daftar, pengen tahu gitu Kampung Dongeng itu seperti apa gitu kan. Ternyata dikasih responnya tuh bagus. Akhirnya ya udah setiap 2 minggu sekali ngikutin acara Pekan Ceria. Di sebuah desa. Sebenarnya sih pentingnya kalau saya buat anak-anak itu lebih ke sosialisasi, artinya lebih mau kumpul sama teman-teman, mau bermain lah gitu ya. Nilai plus tambahan aja misalkan memang ada kegiatan di Kampung Dongeng ini, jadi lebih buat anak-anak yang penting happy dulu sih pertama gitu, udah happy dulu. Terus juga kebetulan anak-anak di rumah suka bercerita gitu kan, kita bareng-bareng gitu kan kalau mau tidur atau kegiatan apalah. Nah, pas banget gitu, mungkin di Kampung Dongeng ini kan ada. Jadi wah ada tempatnya gitu, ada apa ya buat menyalurkan hobi lah gitu. Oke, tepuk tangan dong. Ya mungkin biar seneng kali, kan banyak anak-anak gitu ya. Jadi udah lebih ceria lagi gitu. Udah gitu kan ada kreativitasnya di sini. Jadi biar menambah daya kreatifnya otaknya dia juga si anaknya. Akhirnya Ani mengajak kakek. Pertama itu rasa percaya diri anak ya gitu. Itu jadi lebih berani lah buat tampil gitu. Lebih berani untuk menyampaikan sesuatu gitu. Lebih berani lagi untuk bukan menyela ya, artinya berpendapat lah gitu. Ya paling anaknya sekarang jadi apa ya, suka cerita. Kalau di rumah suka dongeng atau ke teman-temannya suka cerita tentang Sri Kancil atau apalah serigala. Kadang suka cerita-cerita sendirian sambil cerita gitu. Kayak berimajinasi kalau dia tuh lagi dongeng. Dongeng bagi anak adalah wisata. Saya adalah pemandunya. Maka saya membuat tagline yang kita sudah stempelkan, yaitu pemandu wisata imajinasi. Nah, karena dari wisata itu anak-anak akan mendapatkan kegembiraan, dari wisata mendapatkan edukasi pembelajaran, dari sana menguatkan karakter mereka. Itulah wisata bagi anak sangat penting. Belajar di Kampung Dongeng sama Kak Awam. Belajar vokal, belajar ekspresi, dan satu lagi percaya diri. Aku bisa niru suara monyet, suara orang, suara ayam. Suara monyet itu seperti suara ayam. Belum. Oke. Inspiratif banget ya, artinya saya aja kagum gitu ya. Maksudnya, wah ini bener-bener bisa ngerangkul anak-anak gitu, apalagi anak-anak sini yang di lingkungan sini lah gitu. Terus bikin happy, bikin anak-anak rasa nyaman, bikin anak-anak juga jadi mau belajar. Saya pikir Kak Awam itu menanamkan sesuatu ke anak-anak itu rasa percaya diri yang besar gitu, cara bersosialisasi yang baik di lingkungan anak-anaknya ya. Kalau ulat sahabat nggak ya? Iya, semua makhluk hidup. Kalau di Islam sih mungkin istiqomah ya, artinya
saya berharap Kak Awam terus melanjutkan kegiatan ini gitu. Terus lebih, ya saya berharap lagi bisa lebih besar lagi gitu ya. Bukan hanya di lingkungan ini aja gitu. Saya pengennya hampir setiap ini ya, pengennya hampir setiap kecamatan atau apa adalah yang mewakili gitu ya, dari tempatnya Kak Awam atau mungkin dari siapalah ya yang bisa support gitu untuk bisa ngajak anak-anak gitu. Bagi saya mendongeng adalah sebuah ibadah. Jadi kita sudah mengenal, sampaikanlah walaupun hanya satu ayat. Sedangkan seorang pendongeng ahli sekali dalam menyampaikan berbagai hal kebaikan. Jadi dongeng adalah kebahagiaan bagi saya. Mendongeng adalah warisan budaya. Kakek nenek kita dulu itu senangnya mendongeng atau bercerita. Dan ini harus kita lestarikan karena di dalam cerita itu ada nasihat. Ada pesan-pesan mulia bermakna yang ketika disampaikan dengan lemah lembut, dengan kesungguhan, kasih sayang itu anak-anak akan menerimanya berbeda dengan nasihat yang bersifat murni. Seperti itu. Sehingga mari kita terus lestarikan dongeng khususnya di Indonesia. Tiba-tiba ada seekor serigala yang mendekat. Pengembala itu terkejut dan berteriak sekeras-kerasnya. Tolong! Tolong! Ada serigala di sini. Tapi warga desa dan para petani tidak percaya karena pengembala sudah berbohong. Akhirnya serigala yang lapar itu memakan semua dombanya. Lalu pengembala itu menyesal. Akhirnya pengembala itu berjanji, aku tidak akan berbohong lagi.